Sampurasun, selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Buat teman-teman yang sudah harus bekerja, tetap jaga kesehatan dan juga ikuti protokol kesehatan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Dan buat teman-teman yang masih punya privilege kerja di rumah atau WFH, tetap ikuti protokol kesehatan dan juga sampaikan salam saya buat keluarga kalian dimanapun kalian berada. Di episode kali ini senang banget rasanya, saya sudah lama, hampir 2 tahun tidak ketemu dengan beliau. Terakhir kami ketemu itu di Jogja di 2016 akhir. Dan berarti 4 tahun dong, 4 tahun sudah lama ketemu, dan akhirnya hari ini saya dipertemukan lagi melalui via udara. Beliau ini adalah salah satu YouTuber, kalau menurut saya juga banyak menginspirasi teman-teman konten kreator ataupun teman-teman di media sosial yang memang beliau ini punya hashtagnya tuh salam gemes. Siapa lagi kalau bukan Roni? Halo Mas Fajar, long time no see. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat. Alhamdulillah selalu sehat Mas. Sebelum COVID sampai sekarang alhamdulillah sehat terus. Harus sehat karena kan sehat itu kan pasti. Jadi penting banget dan mahal harganya. Yoi. Aduh, sebelum kita nanti bahas tentang dunia YouTube ataupun dunia media sosial, aku pengen tahu dulu nih, kita kan udah 5 bulan di kala pandemi dan new normal. Ada nggak sih sesuatu yang unik ataupun sesuatu yang baru yang belum pernah kamu rasakan, tapi di COVID ini, oh ternyata aku banyak hal baru yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman semuanya loh gitu. Ada nggak sih Ron, kira-kira yang menurutmu bisa dibagikan ke teman-teman Ruang Cerita? Apa ya hal yang unik waktu keadaan kayak sekarang ya? Ya mungkin ini bukan unik lagi ya, maksudnya kayak apa ya, sebelumnya mungkin aku udah pernah lakuin, tapi kan di COVID ini tuh apa ya, kan udah lama banget nih, pasti banyak banget orang-orang yang membutuhkan atau membutuhkan ya, jadi kita juga lebih banyak berbagi gitu sih, lebih kayak gitu. Tapi di COVID ini malah lebih banyak daripada yang sebelum-sebelumnya, kayak gitu aja. Sama ini mungkin bedanya dengan keadaan kayak gini tuh uniknya, maksudnya yang tadinya aku jorok atau bodo amat gitu dengan lingkungan gitu kan, tapi sekarang lebih aware, soalnya lebih berhati-hati. Itu aja. Ya intinya kalau dari segi kesehatan kamu lebih lebih tertata dan lebih insecure lah ya dengan keadaan sekarang gitu ya. Tapi tetap dong sampai sekarang masih bikin konten terus kan, mungkin aku bilang setiap minggu atau per berapa hari sekali kamu ngadain konten sih biasanya? Kebetulan masuk ke tahun ini malah aku nggak serajin tahun-tahun lalu, Mas. Oke. Dirimu tuh dari 2016 kan, Ron? Udah mulai aktif? Aku 2015. 15? Yes. Awalnya 2015 akhir lah. Di Instagram dulu atau langsung di YouTube? Di Instagram, karena aku kenapa doyan jadi bikin video tuh gara-gara Instagram sih malahan. Gara-gara lihat Instagram kok ada fitur video, terus aku ngeliat orang-orang kuliah pada bikin video, kok seru. Terus aku bikin, terus jalan aja sampai sekarang. Berarti awalnya memang lebih ke bukan iseng ya, maksudnya lebih ke ya karena untuk mengisi kegiatan kamu gitu-gitu kan? Lebih buat senang-senang aja. Lebih senang-senang aja ya? Buat lebih senang-senang gitu, pengen ngisi waktu daripada aku habis kuliah pulang kan, habis itu mending aku bikin kayak gini lah. Siapa tahu ada yang terhibur juga. Itu sih. Akhirnya sehingga kamu meneruskan itu menjadi sesuatu yang serius tuh di awal tahun 2016? Iya, kayak aku menemukan ini ternyata kok seneng-seneng, ternyata kok bisa
menghasilkan gitu loh. Aku baru tahu itu ketika itu nyentuh di tahun 2016 malah. Oke. Soalnya aku tergabung di komunitas gitu, dan ternyata di komunitas itu dia ada manajemen. Nah, manajemennya itu kebetulan yes, dan kebetulan manajemennya itu ngejual kita, ngejual konten kreator, tapi menjual konten kreator yang udah lumayan naik lah, mesti yang udah punya pengikut gitu loh. Gitu. Terus kok, wih ternyata bisa ya, padahal cuma bikin video buat seru-seruan, menghibur biasa. Gitu. Kalau pas aku ngerasainnya kayak gitu, kalau sekarang kan beda. Yeah. Orang bikin video karena udah ingin sesuatu gitu loh. Betul. Kalau dulu kan enggak ya, karena kalau dulu mah menghasilkan konten dulu yang memang benar, jadi gitu kan. Ya. Memang benar, berarti orang itu kan milih karena kontennya gitu loh. Iya, betul. Yes. Terus, tapi ada nggak Ron tips ataupun mungkin cara hingga kamu sekarang nih tetap bisa survive dan juga bisa bertahan nih di dunia media sosial yang mungkin bisa diambil contohnya buat teman-teman konten kreator muda yang masih mungkin baru memulai di dunia media sosial gitu, Ron? Ya kalau aku sih mungkin survive-nya karena ya mungkin aku ngelakuin bikin video tuh aku seneng. Emang dulu tuh aku sebelum aku video tuh jujur aku dulu pernah pengen banget jadi model. Tapi sebenarnya aku tuh pengen model apa, Ron? Model apaan? Ya model yang kayak catwalk gitu loh. Nah aku tuh sebenarnya pengen jadi kayak orang-orang yang di depan layar gitu loh, Mas. Oke. Terus? Ya gitu-gitu. Yeah. Terus karena aku nggak tahu, aku lewat jalur model. Kirain kalau udah ikut model, kalau udah kelirik itu bakal diajak bintang-bintang iklan gitu loh. Aku bukan artis, kalau bintang iklan tuh bukan artis kan berarti? Iya benar. Mau model? Ya model kan. Berarti aku pengennya tuh kayak jadi bintang-bintang iklan gitu. Terus ternyata aku ikut model kok kayaknya salah. Terus ternyata di Instagram itu menemukan Instagram, akhirnya aku ya pengen mengekspresikan itu karena aku bukan siapa-siapa, ada sosial media yang membantu karena kita bisa bikin nge-create video sendiri. Kan pasti setiap sosmed kan ada segmennya masing-masing tuh. Betul. Jadi ketika orang itu tidak bisa masuk ke dunia digital atau TV lah, jalan satu-satunya yaitu sosial media. Dan Instagram membantu banget sih. Jadi awalnya dari karir Instagram, baru kamu main ke YouTube gitu kan? Iya benar. Yang teman-teman bisa lihat nama YouTube-nya Ron itu namanya Cooper Hero. Cooper Hero Strip Ron Weasley. Tapi teman-teman, aku nih tahu Ron mungkin dari persahabatan Ron dengan saudaraku juga kan. Emang Ron sering banget waktu itu nginep waktu itu kan kebetulan aku nginep juga satu pertemanan dengan karena kosku jelek jadi nginep di tempat rumah temennya lebih nyaman. Aduh, ampun. Tapi Ron, apa yang mungkin di benak kamu ataupun mungkin yang bisa dibagikan juga ke teman-teman pendengar Ruang Cerita, Mas, gimana sih cara aku bisa mendapatkan keunikan dari diriku yang mungkin itu bisa jadi tempat di media sosial? Karena kalau aku tahu dirimu adalah memang, kalau ini dari personal pribadiku ya, Ron itu di media sosial apalagi di Instagram karakternya itu memang lucu, humoris, yang mungkin membuat orang tuh dengan entertain kamu menjadi lebih terhibur lah kayak gitu kan. Tapi bagaimana sih Ron kita bisa mengenal karakter kita supaya kita tuh bisa dimasukkan ke dunia media sosial itu? Kalau menurutmu gimana sih? Kalau aku sendiri sih, karena aku mungkin kenalnya diriku tuh kayak orangnya tuh kalau aku nggak di sosial media, sebenarnya aku emang pengen dikenalnya kayak
Ron tuh humoris, maksudnya itu gokil gitu loh. Emang kayak gitu. Nah jadi karena ada sosial media ya aku cuma pengen liatin itu, keceriaanku, kegokilanku itu aja sebenarnya yang pengen kuliatin. Soalnya kan ke sosial media kan biar tujuanku sosial media kan aku pengen nge-share apa yang aku suka, dan sebenarnya sosial media sama aku asli itu ya sama aja kayak gini. Nggak ada bedanya. Cuman di sosial media, cuman bedanya di sosial media lebih bagus sedikit lah. Gitu. Jadi kalau di ada lebaynya maksudnya, kayak kamu bikin video, bikin video kayak kadang lebay gitu kan, tapi di aslinya ya nggak selebay itu gitu loh. Gitu. Terus kalau untuk orang-orang ya sebenarnya gimana caranya mengetahui karakter? Nanti gimana mas? Iya benar, untuk mengetahui karakternya supaya bisa diaplikasikan di media sosialnya mereka masing-masing. Ya jadi sebenarnya sosial media tuh banyak ya, banyak, mesti itu karakternya banyak, mesti kamu nggak perlu ngikutin gaya orang gitu, nggak apa-apa orang, tapi buat referensi aja gitu loh. Tapi selebihnya ya kamu sendiri gitu loh, yang tahu, karena kamu tuh basicnya apa. Kamu basicnya suka belajar, ya udah berarti kamu harus ngisi kontennya nggak usah yang sok-sok asik, tapi emang bener-bener kamu emang yang edukasi kayak Jerim Pauline tuh. Ya pinter kan belajar, tapi ternyata emang orangnya kocak juga dia. Pinter ketambah kocak ya jadinya bagus, ada sisi edukasinya. Kalau untuk aku kan cuma pengen nge-share ke keceriaanku, kegokilanku aja. Itu aja. Jadi tergantung kalian, pasti punya role model masing-masing, selebihnya kalian sendiri yang tahu. Iya. Tapi Ron, nih aku mau nanya deh. Awalnya kamu ada ini nggak sih merasa, aku nggak tahu bilangnya apa, tapi mungkin ngerasa ya ini kan hanya untuk apa? Sorry. Ulangi. Ada nggak sih awal mula kamu berkarir di dunia namanya digital ini ngerasa ya udahlah, karena aku pengen melampiaskan itu di dunia media sosial, nggak memikirkan keuntungannya atau gimana, hanya untuk ya udah mereka senang, mereka follow, ya udah gitu, hanya sekedar itu, atau memang pas di 2016 itu udah mulai ditata sekali kontennya harus ini per hari ini, atau memang masih sesuka kamu posting nggak, Ron? Emang masih sesuka aku sih mas, jadi aku bikin video emang apa yang pengen aku bikin. Bukan karena mungkin request dari orang gitu, enggak. Jadi ketika pas ternyata kayak ini bisa menguntungkan gitu, ya tetap kalau aku dapat kayak endorsean gitu, ya aku bikin sesuai permintaan. Enggak sesuai karakterku. Sesuai karaktermu. Itu kalau kamu endorse paling paling brand apa mungkin yang paling terkenal yang kamu udah pernah endorse? Nah kebetulan aku pas tahu ada endorse itu tuh awalnya ya aku terima aja. Kebanyakan awal tuh kayak dari clothing gitu kan ya, biasanya orang kalau udah punya nama kasih clothing gitu. Ternyata kayaknya kalau clothing itu bukan aku banget, jadi kebetulan aku kayak nge-branding diri aku tuh loh. Aku nggak boleh ngambil brand-brand yang ngasal gitu. Iya. Dan aku mending ngambil brand-brand yang emang benar brand yang bagus sekalian gitu loh, biar aku dilihatnya lebih berkelas lah. Ya, sampai sekarang sih kayak gitu, aku nggak ngambil endorse yang sembarangan. Aku lebih ngambil ke brand lokal gitu. Brand lokal, brand nasional maksudnya. Apa Ron yang udah pernah kamu endorsein, apa brandnya yang terkenal? Yang terkenal banyak banget, kayak Tokopedia, Bukalapak. Itu jatuhnya bukan endorse ya, kalau yang kayak gitu tuh kayak campaign. Nah aku tuh lebih sering ngambil campaign gitu. Iya. Dan kamu di 2000 apa lagi?
Waktu itu juga kamu tuh. Waktu itu kamu juga bantu campaign tentang Asian Para Games juga ya Ron ya di 2018 ya? Asian Para Games juga, iya. Ya, dan kebetulan aku karena aku kebetulan kan konten kreator. Nah, pas Asian Games juga tuh sebelum Asian Games itu sampai pernah sempat diundang ke Istana Negara. Iya, sama ketemu presiden kan? Bisa se-ngefek itu gitu loh. Padahal konten kreator dari daerah, langsung ditampilin aja. Mantap. Udah siap gitu, Mas. Udah siap. Nah itu pasti nggak nyangka aja, mesti kok bisa gitu loh. Iya, kamu nggak pernah nyangka ya bisa ketemu langsung kepala negara waktu itu kan? Yes. Orang nomor 1 di Indonesia. Nomor 1 di dunia. Di Indonesia. Itu kan pasti kan berkat aku ya bikin kayak gini. Iya. Kamu pernah juga kan kalau nggak salah membantu film Yowes Band juga kan ya? Oh iya, kebetulan. Nah itu juga kebetulan juga kan pas acara di Jogja gitu dapat suruh bikin ngisi acara kayak talk show gitu. Nah kebetulan bareng sama Mas Bayu Ska. Oke. Nah akhirnya aku kenal sama Mas Bayu di situ. Nah terus Mas Bayu bilang kalau tahun depan tahun depan akhir tahun tuh dia pengen bikin film. Kalau kamu mau aku ajak, mau enggak ya aku mau aja lah. Ya udah, ternyata beneran diajak. Walaupun cuma shootnya sedikit ya. Yang penting ada, yang penting masuk Ron. Yang penting ada sih. Tapi sebelumnya aku pernah ini Mas, dulu sebelum ada Instagram aku pernah ikut casting gitu. Oh iya? Film, tapi cuma dapatnya ini Cameo doang dulu Mas. Iya cameo gitu. Terus dibayarnya pada si kotak? Enggak, kalau yang itu pernah 150.000. Filmnya Talak 3. Oh si ini bukan Reza Rahardian ya? Bukan, ini Vino Gesbastian. Oh iya Vino Gesbastian. Sama ini Claudi Cynthia Bella. Iya Claudia Cynthia Bella. Iya. 150.000, keren banget. Keren kayak gini dibayar. Tapi sebetulnya Ron, dirimu sendiri tuh di UM-nya ngambil jurusan apa Ron? Emang berhubungan dengan sekarang atau enggak? Enggak ada sama sekali lah, gila. Aku ini Mas. Apa? Perbankan syariah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Bisa dibantu gitu. Aduh ya Allah. Tapi by the way teman-teman pendengar Ruang Cerita, Ron ini kalau ngeliat di Instagramnya ataupun di YouTube-nya itu kan aku nggak tahu ya, koreksi kalau aku kurang tepat, tapi yang setahu aku lihat adalah Ron ini salah satu penggemar superhero Spider-Man. Ya kan. Dan yang kemarin di postingan terakhir tuh Ron pakai kostumnya Spider-Man, terus bikin foto selfie dan video gitu sama ala-ala prank gitu kan. Oh iya. Iya kan. Itu kayaknya emang video yang salah satu video yang rame gitu loh di YouTube. Pada masa itu. Nih, ininya juga nih kalau di Instagram. Mantap. Ya itu sebenarnya Mas itu ada fun fact-nya ya. Apa? Ada fun fact-nya. Apa tuh fun fact-nya? Jadi itu sebenarnya aku tuh di sana tuh kerja. Oh, oke. Itu kan di mall salah satu di Jogja, Amplas. Nah itu tuh pas banget ada Avenger pertama itu loh. Oh iya. Avenger pertama. Yang pertama. Terus aku disuruh ditelepon, disuruh jadi cosplay Spider-Man. Nah aku langsung iyalah kan berarti kalau dikerjakan aku dibayar kan. Aku mau dibayar berapapun aku mau, karena aku nggak mau rugi tuh jadi cosplay doang yang di depan bioskop itu kan. Di depan bioskop tuh.
yang biasa cuma menghibur orang-orang di depan, gitu. Karena aku nggak mau rugi, aku akhirnya bikin konten itu. Oke. Jadi sekalian nggak mau rugi. Tapi nggak dimarahin sama yang ini punya acaranya? Enggak lah dimarahin. Malah seneng-seneng aja sih. Sumpah ini Ron tuh. Soalnya kan lumayan juga kan buat exposure mallnya juga. Benar. Ron, dirimu ya dari 2016 sampai sekarang nggak pernah berubah. Dan masa iya? Iya. Terus. Berubah Mas, pasti Mas, berubah makin nambah umur. Ya itu pasti. Kemarin ketemu kamu kan pasti ini Mas, masih kelihatan polos gitu. Sekarang kan udah nggak polos-polos banget. Udah nggak gemes-gemes banget ya? Iya. Udah gemuk anjir. Sumpah nggak. Tadi pipi. Tadi kan aku potong, sorry. Yang tadi. Ya dan kebetulan aku dapet si Gaya juga pas waktu aku jadi Spider-Man itu. Oh. Tatapan pertamanya, first impressionnya, first love-nya gitu ya. Bukan first love lah. Oh, first love juga ya? Kesekian banget Mas. Tapi kan aku pas jadi Spider-Man kan, masih menghibur orang-orang yang datang ke bioskop gitu kan. Terus aku lihat, wih, ada cewek lumayan nih. Aku samperin lah, aku ajak kenalan. Habis saja kenalan kan, tapi aku tahu mukanya dia. Dia nggak tahu mukaku karena aku tutup topeng Spider-Man. Nah kebetulan besoknya si Gaya itu yang ajakku kenalan di mall, dia tuh di foto Abi di rumah. Main ke rumah? Iya main ke rumah, mau dipotret sama Abi, adikmu. Nah terus aku kan hampir tiap hari kan mainnya ke sana tuh. Iya. Ya aku datang ke sana terus, loh, mbaknya yang kemarin di mall kan, aku gituin. Lah emang dia tahu. Ya kan, terus dia dikasih tahu Abi yang jadi Spider-Man itu aku. Terus. Ya udah dari situlah aku lirik-lirikan. Masuk. Tapi pada waktu itu dia sama cowoknya. Oke, belum tuh. Iya, sama gebetan sih lebih tepatnya. Akhirnya. Makanya dia foto tuh diantar sama gebetan. Oke. Terus aku pulang dari tempat Abi. DM-an, masuk. Nih, for information nih teman-teman, kalau mau tahu Gayatri yang mana, nih. Anjir, itu foto jadul. Oh jadul? Masih jelek. Kasih yang baru lah. Tunggu yang baru. Foto dia aja, jangan sama aku. Nggak apa-apa, Ron. Iya kenapa? Jangan yang dia aja. Yang ini aja, yang dia wisuda nih, bagusan nih. Yang dia wisuda. Mana yang dia wisuda nih? Soalnya masih pada kurus-kurus itu, Mas. Iya, Bo? Iya kan, dulu aku kurus kan. Ini? Ya nggak kelihatan lah. Nggak kelihatan pakai kan. Ini. Yang Gayatri wisuda nih, tuh. Asik, mantap sih. Di sini kamu tampen lah, di sini. Ya lumayan lah, masih rada ramping aku soalnya. Aduh, tapi tahu nggak sih teman-teman pendengar Ruang Cerita, sebetulnya di balik kelucuannya seorang Ron ataupun kelucuannya ataupun menghiburnya teman-teman di dunia media sosial, Ron ini sebetulnya sangat penyayang dengan adiknya dan juga keluarganya. Kalau kalian lihat postingannya Ron nih di tanggal 13 Juni 2019, Ron sempat captionnya seperti ini. Aku sayang adikku karena dia masih kecil, gemes, nggak tahu kalau udah gede. Iya benar. ini waktu itu aku juga pernah lihat di Instagram story atau apa ya, yang ada yang mukamu unyel gitu, lucu banget sih sumpah tuh. Iya. Jadi adikmu sama kamu ya, masih kecil. Jauh juga jaraknya. Itu sebenarnya bukan adik kandung, Mas, adik sepupu. Oh, adik sepupu. Iya. Kamu tuh satu bersaudara? Enggak, 2 sama kakak. Kamu aku anak terakhir. Kedua.
Ya. Tapi kok mirip ya Ron? Ya nggak tahu. Enggak lah, beda-beda sih menurutku. Aku mancung, dia pesek. Tapi kan Ron ini juga sangat penyayang dengan keluarganya kan. Kalau lihat di Instagram story-nya tuh benar-benar ya sayang keluarga banget lah Ron. Tapi menurut Ron sendiri apa sih apa namanya makna keluarga di mata seorang Ron sendiri? Apa ya? Keluarga. Ya tanpa keluarga aku gak bisa apa-apa lah ini. Itu aja sih. Ya keluarga. Maksudnya keluarga tuh ya keluarga mas. Apa ya? Yang mendidik aku, yang membesarkan aku. Itu aja sih. Cuman walaupun pasti kadang ada konflik, masalah soal apa ya, karena anak kadang nggak terlalu nurut sama orang tua. Orang tua pengennya A tapi kadang anaknya nggak bisa sesuai yang diinginkan. Nah itu kan pasti ada kayak gitu. Tapi ketika mungkin kita menjalaninya dengan baik, ya kayaknya orang tua bakal support sih. Dari ayah dan ibu, siapa yang paling menginspirasi kamu? Siapa ya? Menginspirasi dalam hal ini kali ya? Iya. Bukan karir lah ya. Yang menginspirasi dalam apa ya? Dalam kehidupan doang sih, kayak kehidupan soal pola pikir kehidupan aja sih. Tapi untuk masalah karir nggak ada motivasi dua-duanya. Tapi apa yang mungkin ibu atau ayahmu ungkapkan ketika mah aku mau berkarir di dunia entertainment khususnya di bidang digital? Aku tuh nggak pernah minta izin kayak gitu mas. Oh gitu. Tapi bapakmu soalnya selalu mensupport kan ayah ibumu? Kalau dibilang support untuk sekarang iya. Tapi sebelumnya kan karena nggak tahu ya. Tapi emang orang tua aku kan kayak emang pegawai kan, jadi anaknya tetap pengen jadi kayak orang tua kayak pegawai. Iya. Jadi apa kayak tapi ketika karyawan lah ya. Ya PNS. Nah kayak gitu. Nah tapi karena aku kayak gini ya, aku tipe orang kalau nggak ditanya aku nggak bakal jawab. Jadi kalau aku kadang lakuin sesuatu, kalau nggak ditanya aku nggak bakal jawab. Kamu di Jogja ngapain aja sih? Kok punya duit sendiri gitu ya? Ya aku bikin kayak gini. Ya kadang kalau pas aku udah ditanya kayak gitu baru aku ngomong. Saya sebenarnya dari keluarga itu bukan tipe apa ya? Aku tuh lebih nggak dibolehin ngapa-ngapain gitu loh, apalagi kayak yang berbau seni gitu. Orang tua tuh nggak sukanya, takut anaknya kayak lalai gitu loh, karena sini kan kebanyakan orang-orang lalai soalnya keluargaku termasuk orang yang agamis loh mas. Ya jadi itu takut lalai dengan kewajiban bersyukur itu beragama lah gitu. Tapi ternyata ya nggak juga sih. Ya ternyata pekerja apapun ya tergantung orangnya. Mesti kalau dia mau ibadah gitu loh, ya ibadah aja. Ada nggak sih Ron tips atau saran buat dari kamu buat teman-teman yang content creator baru nih, yang mungkin masih ragu ataupun mungkin masih bimbang dengan keyakinan, Kak ini bisa nggak ya Kak, konten aku bisa bukan bilang begitu ya, tapi bisa diterima oleh masyarakat atau diterima oleh pasar kayak gitu kan, yang mungkin kan juga bisa dicontohkan dari karirmu aku bilangnya adalah sebuah karir ya, karena kan kamu dari 2015 hingga sekarang gitu kan nggak mudah untuk mempertahankan itu kan Ron. Ada nggak sih tips sederhana dari kamu yang mungkin mengkuatkan teman-teman konten kreator muda dari daerah-daerah lain yang dia baru mau menjajaki dari konten per konten kayak gitu-gitu, ataupun ada saran konten atau bagaimana dari kamu supaya
mereka tetap semangat, Ron? Apa ya? Kalau dari aku sih menurut saya malah yang sekarang aku lihat ya, udah banyak konten kreator yang pinter-pinter loh. Yang mungkin buat bagi orang-orang yang emang dia masih takut untuk memulai, ya dan gimana cara nyari pasar gitu-gitu ya sebenarnya kalian harus nyobain dulu sih, dulu, bikin nggak cuma bikin satu doang, bikin satu, terus yang nonton dikit, terus dia kayak nggak mau bikin lagi tuh loh lah. Sebenarnya nggak gitu cara mainnya ya kamu harus tetap konsisten gitu loh. Ketika kamu udah bikin banyak, pasti ntar kamu bakal ngeliat nih, ini aku banget atau bukan gitu loh. Bisa lihat dari situ. Oke, kuncinya satu, konsisten ya Ron. Kedua apa lagi Ron? Yang kedua apa ya Mas? Soalnya kadang aku ini Mas, maksudnya kan aku kayak konten kreator yang biasa-biasa gitu loh, yang bukan konten kreator yang bisa dilihat banyak orang gitu loh. Maksudnya aku yang masih biasa, yang kelas menengah masih ke bawah lah kayak aku. Jadi kalau aku ngomong yang kasih motivasi gitu kayak kurang cocok gitu loh. Ya mungkin dari perspektif perspektifmu. Dari yang aku lihat ya itu, mesti kalau emang mau pertama untuk memulai ya kamu bikin aja apa yang kamu suka dulu aja. Oke, dari yang kita suka kan. Nah, terus kamu bikin terus gitu loh. Terus kamu kan bakal tahu tuh, aku kayaknya kayak gini, ini bukan aku banget atau emang ntar itu bakal, soalnya setiap konten tuh pasti punya pasarnya masing-masing gitu. Kalau tergantung orangnya, kalau orangnya pengen nyari pasar yang kayak artis-artis, kayak konten-konten yang ternyata dia udah kelasnya atas, yang penontonnya banyak-banyak, ya mereka juga pasti berprosesnya kayak gitu awalnya. Begindang, ya kalau kamu mau cepat, ya bikinlah giveaway tuh. Giveaway bagi-bagi iPhone. Bagi-bagi duit. Nah soalnya sekarang banyak kayak gitu Mas. Iya benar. Kan akhirnya kayak sosmed sekarang kan udah ngarahnya ke bisnis semua ya. Bisnis semua, betul. Jadi ketika orang yang dia memulai dari nol tuh emang orang ada berat, kecuali orang itu emang dia udah punya banyak duit atau banyak materi gitu. Jadi dia pas mulai awal tuh dia bisa bikinnya dengan apa ya? Dengan iming-iming kayak gitu tuh loh, biar dia akhirnya pengikutnya cepat datang gitu. Iya. Nah, untuk PR yang mulai dari nol yang kamu nggak punya apa-apa ya emang rada berat. Begindang. Tapi kalau yang punya duit ya, cara mainnya kayak gitu kalau mau cara main kotor ya. Tapi percayalah, mungkin kalau aku mungkin juga bisa tambahin, percayalah teman-teman yang mungkin belum semaksimal dalam hal finansialnya, maksimal dalam hal potensi kita gitu kan. Carilah yang mungkin disenangi oleh viewers, yang mungkin bisa diterapkan dengan diri kita sendiri ya Ron, dengan cara kita ya Ron. Kayak gitu kan. Nah ini balik ke kayak kamu bikin konten ini, kamu tujuannya apa Mas? Kamu bikin kayak gini? Oh kamu nanya aku ya? Iya nanya kamu nih. Jadi kamu kan balik lagi musik. Oke. Oh nggak boleh ya? Aku malah ntar jadi interview anjir. Ya udahlah. Enggak. Sebetulnya kalau aku bikin konten podcast ini adalah sebetulnya mungkin menurutku kalau viewers ataupun subscriber menurutku itu bonus, tapi yang utama adalah bagaimana aku bisa menjembatani orang lain yang bisa menginspirasi orang lainnya gitu loh. Dalam artian aku punya channel A, ya salah satunya kamu. Mungkin kamu bisa menginspirasi orang-orang lain dengan wadahnya aku punya, kayak gitu sih kalau menurutku dengan podcastku ini gitu loh. Gitu sih. Tapi kan ya nggak langsung
jebret banyak gitu enggak kan? Betul. Nah, butuh proses sih, butuh proses. Asalkan tadi iya. bener kata Ron, satu harus konsisten, kedua mau mulai dulu, dan ketiga sesuaikan dengan yang kita punya apa namanya kemampuan yang kita punya, Ron, gitu sih. Karena nantinya viewers atau subscriber akan milih sendiri sih kalau menurutku sih. Kan kita hanya menyediakan kalau ibarat makanan nih, teras makanan ini kita udah jejerin nih A, B, C, D. Tinggal orang mau beli yang mana, bahasa begitu sih kalau secara divisualkan. Iya. Ya gitu. Sekarang saingannya untuk jadi konten kreator tuh banyak sih. Banyak sih. Saya sekarang caranya kan ada cara mudah, ada cara kreatif gitu. Kreatif, betul. Yang cara mudah yaitu yang dia dengan cara kotor. Ya, dia ngasih iming-iming gitu, ya kayak gitu. Benar. Tapi Ron, itu kalau bisa jangan sih. Kamu di 2020 ada nggak sih planning lain yang mungkin kamu akan capai untuk personal dirimu dan juga karir kamu, dan mungkin juga di dalam hubungan percintaan kamu dengan Gayatri, apakah akan dilanjutkan dengan serius? Cila. Aku aminin nih 2020 atau 2021 nih. Amin aja dulu, kalau itu aku nggak bisa jawab kalau untuk soal menjejak ke pernikahan lah ya. Oke, yang lainnya jangan, itu percintaan jangan, harus berat jawab. Percintaan jangan, ya. Kalau kamu ngarah percintaannya lebih ke komunikasi atau apa-apa masih oke lah, tapi kalau tiba-tiba langsung ke jenjang gitu kayaknya nggak bisa jawab. Oke, yang komunikasi deh. Komunikasi deh. Di kala pandemi ini gimana kalau nih? Komunikasi, cara pandemi sih kalau komunikasi aku ya emang kita sama-sama satu kota kan, jadi emang hampir setiap hari kita ketemu sih, emang. Ya komunikasinya kebanyakan ya biasa pada pacaran pada umumnya gitu. Iya. Tapi karena aku udah menjalaninya lama, jadi itu enggak yang pas waktu pacaran awal-awal. Iya. Itu aja. Oke. Kalau dari karir, dari segi karir di 2020 kalau di tahun ini lah ya, Dut. Ya aku sih kalau kemarin ya. Alhamdulillah kemarin tuh 2000 akhir tahun kan aku umroh. Oke. Nah, kemarin aku doanya dari karir itu ya mesti tetap bisa bertahan terus untuk karirnya. Aku untuk doanya ya karirnya tetap bertahan terus di sosial media gitu. Terus aku pengen di tahun 2020 ini sebenarnya pengen keliling kayak pengen main ke luar negeri gitu loh, Mas. Oke. Bikin konten juga. Tapi ternyata ya kalau main kan pasti ngevlog dong. Iya. Maksudnya intinya ada yang dijadiin momen gitu. Iya. Terus di tahun berikutnya aku semoga bisa umroh lagi gitu-gitu. Oke. Tapi itu belum terlaksana karena keadaannya kayak gini. Ya. Terus kalau untuk segi karirnya di tahun ini tuh aku pengen bikin lebih kayak kayak short movie kali kayak gitu. Tapi untuk di YouTube pengen ngaktifin lagi karena aku udah nggak pengen bikin konten yang ngeprank gitu. Iya. Soalnya sekarang tuh aku emang pengen nge-branding aku yang baik-baik aja gitu loh. Walaupun aku suka gokil, tapi tuh gokil yang nggak meresahkan orang lain atau masyarakat gitu loh. Iya. Ini kayak gitu. Siap. Terus apa ya? Apa lagi? Ya ini pengen lebih aktif aja sih, pengen lebih aktif di YouTube. Kamu tuh terakhir short movie itu ini ya? Yang ini kan? Mana sih? Bentar. Ini ya? Di Instagram di YouTube-nya. Oh itu iya lomba Gojek gitu. Lomba Gojek ya? Itu udah lama banget, Mas. Awal YouTube kayak malah. 2016 nih. Iya itu. Ya, antara aku dia dan Gojek. Tapi aku
Ya. Nah, tapi rencana tahun ini ya pengen bikin yang lebih ke konsep gitu loh, kayak sitcom tapi yang simpel-simpel aja gitu. Oke. Tetap bertemakan dengan bahasa daerah atau gimana? Oh enggak, umum. Oke. Ya, siapa tahu Pak Produser atau pimpinan redaksi ada yang mau dengar sekarang ini di Ruang Cerita Fajar. Mungkin Pak, ini Ron bisa jadi pertimbangan ya? Masuk Pak Eko. Oh iya Mas, siapa tahu kamu punya kenalan mau bikin iklan-iklan gitu Mas, lempar ke aku jadi talent. Masuk. Harga nego ya. Harga gampang, yang penting kerja dulu. Yoi, bener. Aduh. Terakhir nih Ron, di Ruang Cerita Fajar. Boleh dong Ron kasih dukungan buat teman-teman yang aku bilangnya adalah garda terdepan yang hingga sekarang belum bisa pulang ke rumah karena memang masih menangani pasien COVID-19. Ada nggak dukungan dari seorang Ron untuk teman-teman dokter, perawat, relawan yang sampai sekarang masih berjuang untuk kita semua melawan COVID-19? Dengan mungkin kalau misalkan kamu bisa dengan gayamu di YouTube atau di Instagram, ya terserah dengan caramu gimana dukungannya atau supportnya lah gitu. Ya udah kayak gini aja maksudnya ya dari aku ya, maksudnya semoga garda depan dokter perawat yang menangani kasus COVID, penyakit COVID, ya semoga tetap diberi kekuatan, kesehatan, kesabaran. Semoga itu cepat berlalu. Dan semoga kalian ketika COVID ini menghilang, tim garda depan ini pulang dengan selamat dan bisa kangen-kangen lagi sama keluarga. Amin. Ada rencana bikin konten nggak buat ada rencana bikin konten buat ucapan terima kasih buat teman-teman garda terdepan nantinya? Ya mungkin. Ya paling ngucapin selamat aja sih. Tapi ini Mas, apa tuh? Apa ya? Mungkin ini terserah ini mau diupload atau enggak ya, maksudnya yang ini. Aku tuh punya teman dokter juga, dia nanganin juga. Okay. Tapi nggak tahu dia nanganinnya di yang emang dia langsung yang udah positif atau belum langsung atau enggak, tapi emang dia kalau nanganin pasien selalu pakai full apa namanya? Iya apa namanya itu? APD. Full APD. Oke. Tapi sekarang temanku itu masih bisa main nge-mall. Oh ya? Waduh, di Jogja? Di Jakarta dong. Oh, di Jakarta? Iya, teman daerahku dari Kendal. Nah, dia di sana di Wisma Atlet. Nah, yang hotelnya itu udah dibayarin sama Anies Baswedan yang di betul. Aku kemarin ke Wisma Atlet loh, Ron. Ini nyanyi di sana. Oh iya. Emang tempatnya gede banget sih, Ron. Dan itu full APD, full APD tiap hari. Jadi dipisahin. Iya. Dipisahin yang. Ya, tapi masalahnya kok udah boleh main ke mall. Baru-baru ya, makanya berarti kan ya dari minggu lalu pas aku nanya itu aku kan minta fotoin apa gitu. Terus temanku bilang entar aku tak fotoin. Aku masih nge-mall soalnya. Lah, bukannya harusnya jaga ya kan pergantian kayak gitu. Kayak gitu. Berarti kalau kayak gitu kan sekarang mungkin udah luasa. Udah luasa, nggak kayak awal gitu loh. Berarti kan dokter-dokter kayak gitu emang belum boleh pulang ke rumahnya. Cuman mungkin di sana kan pasti ya udah slow itu gitu loh. Anyway, terima kasih banyak Ron untuk waktunya. Senang banget kamu bisa berkenan bercerita di Ruang Cerita hari ini.
Sehat-sehat terus. Dan ada tradisi Ron, sebelum kita tutup, kita biasanya ada foto virtual. Jadi kita foto dulu buat Instagram story. Oke Ron. Yuk, siap. 1, 2. Oke. Terima kasih banyak Ron untuk waktunya. Sehat-sehat selalu. Salam buat keluarga, salam buat Gayati dan semuanya ya. Tetap sehat, tetap berikan yang terbaik buat negeri ini. Amin. Ojo kapok ya Le, main di Ruang Cerita ya. Enggak. Kapan-kapan lah kalau ke Jakarta main ke rumahmu, Mas. Siap lah, kamu harus main ke rumahku dan cicipin aku punya Rumahmu daerah mana sih? Aku Bogor. Oh, jauh. Ya, kan ya udah itu rekodnya di live. Aku dimatiin dulu aja, kita bisa ngobrol. Yes. Ron, thank you banget untuk waktunya. Sehat-sehat selalu ya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Akang ya. Hatur nuhun.